Tuh, 2000. Halo, selamat datang di Serangkai Channel bareng Pak Ardiansa dan kita akan nge-review film Sewu Dino. Menungso ing donya iku sebab ana perkara. Menungso ing donya iku sebab ana perkara. Nah, tentu kalian nggak asing atau kalian pasti menunggu film ini kalau kalian tahu universe-nya Simple Man atau kalian itu fansnya Kakak Andisa Penari, kalian tahu cerita Kakak Andisa Penari, kalian suka dengerin podcast-podcast horor atau cerita-cerita horor, kalian pasti nggak asing. Namanya Simple Man. Dia adalah salah satu akun yang sudah menulis sebuah cerita-cerita horor yang salah satu dari Kakak Andisa Penari yang sudah sangat booming, bahkan filmnya aja tembus sampai dengan 10 juta penonton yang nggak bakal sampai sekarang belum bisa dikalahkan oleh film Indonesia gitu. Dan sekarang ini lanjut ke cerita berikutnya yaitu Sewu Dino. Kata orang-orang yang udah baca threadnya, udah baca ceritanya ini, katanya lebih serem daripada Kakak Desa Penari gitu. Dan tentunya MD selaku dari produsernya yang produser film Kakak Desa Penari yang nggak maulah melewatkan sebuah kesempatan film box office lagi yang sebelumnya 10 juta, mungkin mereka berharap Sewu Dino ini juga bisa mendalami kesuksesannya itu juga. Tapi apakah film Sewu Dino ini akan sesukses KKN Desa Penari? Nah, kali ini Serangkai Channel bareng Pak Ardiansa akan nge-review Sewu Dino, dan kebetulan aku udah nonton film ini 2 kali, jadi mungkin detail-detail kecilnya aku jadi lebih lebih teliti lagi lah di film Sewu Dino ini gitu. Dan mungkin warning terlebih dahulu bahwasanya yang pertama, aku nggak baca threadnya Sewu Dino, aku benar-benar mencoba untuk nggak baca biar nggak spoiler, karena yang KKN Desa Penari itu dulu ceritanya plek ketiplek sama threadnya yang aku jujur malah gak suka, yang KKN Desa Penari ini gitu. Nah, aku benar-benar mencoba menghindari untuk baca threadnya, cuman baca awal-awalan doang, dan itu memang jujur ya dari ceritanya itu sangat menarik sih, tapi aku mencoba nggak baca threadnya terlebih dahulu. Satu itu, dan yang kedua, tentu reviewku ini akan full spoiler gitu. Mungkin nanti aku akan kasih preview dulu apakah film ini bagus atau enggak, tapi nanti setelah itu akan aku jelasin film ini sesuai dengan pandangan aku. Tentunya itu ada spoiler review gitu. Dan kita langsung aja masuk kepada sinopsis dari film Sewu Dino ini gitu. Nah, Sewu Dino ini beda universe sama Kakak Desa Penari ya, walaupun penulisnya sama, dari Simple Man, dan ini informasinya ya Simple Man itu mengisahkan cerita horor itu berdasarkan based on true story. Jadi katanya sini ada kisah nyata, tapi kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, hanya Simple Man yang tahu, dan Tuhan juga Simple Man yang nulis. Dan seperti kan bisa menarik, penulisannya Simple Man itu sangat bagus itu sebagai sebuah cerita yang membawa kita masuk ke dunianya ataupun ke ceritanya itu sendiri gitu. Nah, Sewu Dino itu menceritakan ada 3 perempuan, itu ada Sri, Dini, dan juga Erna, yang mana dia bekerja sama keluarga Atmojo ya namanya, sebuah keluarga bangsawan lah, itu keluarga kaya raya gitu, yang ternyata tugasnya itu mereka harus menjaga ataupun memandikan seorang perempuan yang namanya Dela, cucu dari keluarga itu gitu, yang mana ternyata si Dela ini informasinya adalah dia disantet gitu, dan dalam 1000 hari itu dia akan dirasuki salah satu sosok. Nah, tugas mereka itu harus memandikan itu tentunya nggak semudah itu, karena ada pantangan-pantangan yang nggak boleh mereka pantang gitu, dan tentunya banyak sekali godaan-godaan sehingga banyak kejadian-kejadian ganjil yang dialami oleh Dini, Erna, dan juga Sri ini. Dan apa sebenarnya yang terjadi sama Dela sampai kenapa dia terbaring dalam keranda itu gitu, dan dalam 1000 hari itu dia harus dirawat terus sampai harus bergonta-ganti pembantu karena pembantunya ada yang meninggal, ada yang seperti apapun. Nah, ini yang menjadi daya tarik dari cerita ini gitu, karena ini jujur aja cukup fresh sih cara ceritanya sih. Film horor mengisahkan, biasanya horor tuh ya dia ya pesugihan tuh udah biasa lah ya, masuk ke rumah setan yang berhantu tuh udah biasa. Nah, ini tuh agak unik gitu karena ditempatkan sebagai seorang perawat, pembantu bayaran, yang mana dia harus ngejaga perempuan, kondisinya itu sudah bukan sekarang ya, tiduran doang, badannya udah ya selayaknya mayat aja gitu, dan ditutupin keranda, itu kan serem banget ya. Nah,
kalian akan dibikin apa ya, ketegangan-ketegangan itu dimunculkan ya karena ritualnya itu, ritual memandikan si Della ini gitu, memandikan itu prosesnya gitu, pantangan-pantangannya ya. Horornya tentu saja muncul di film ini kan, karena emang kan tadi ada hubungannya dengan santet menyantet gitu. Nah mungkin itu sedikit sinopsisnya aja. Dan dalam 1000 hari ini apakah mereka berhasil gitu untuk menyadarkan Della, atau malah justru akan mereka sendiri yang akan menjadi korban dari keganasan santet menyantet ini itu. Nah, preview aku untuk Saudi ini, buat kalian yang belum menonton, mungkin kalian bisa mengambil dari preview aku gitu untuk akhirnya kalian memutuskan apa kalian mau nonton ataupun enggak gitu. Jadi ini non spoiler terlebih dahulu dan non spoiler preview dari aku. Saudino ini menurut aku adalah salah satu film horor yang cukup fresh gitu dibandingkan cerita-cerita horor lainnya yang tadi aku bilang, yang mana kalau kita mungkin bosan dengan adanya rumah berhantu lah, pengabdian atau istilahnya ilmu-ilmu gaib lah, saling serang segala macam. Tapi di sini itu memang sebenarnya ada unsur sih, ada unsur masalah santet nyantetnya gitu, tapi skupnya itu malah diambilnya ada skup dimana ketika si Della ini sudah tersantet dan si 3 orang baru ini gini yang kemudian mereka menerima kerjaan dan tidak bisa keluar dari pekerjaan itu, mereka harus merawat Della itu. Jadi itu sesuatu yang menurut aku cukup fresh nih. Dan di sini horornya itu mungkin lebih ke pendekatan ke Evil Dead mungkin ya, maksudnya lebih ke pendekatan gore ataupun thriller poses lah atau kerasukan gitu. Jadi bukan horor-horor yang istilahnya supranatural, walaupun ada nanti ada kalian mungkin akan menemukan horor supranatural, tapi lebih sini lebih banyak kengerian-kengerian yang ditunjukkan oleh apa ya, istilahnya kayak zombie lah, physical gitu. Dan itu salah satu yang kalau menurut aku ya, aku lebih realistis aja sih kejadian-kejadian, dan itu sangat menarik banget. Terus kedua adalah ceritanya itu sangat-sangat bikin kita penasaran sebenarnya apa yang terjadi di keluarga ini. Mungkin kalau kalian sudah baca threadnya kalian tahu, tapi kalau kalian belum baca kalian akan benar-benar bikin penasaran. Dan karena aku ada tipikal orang yang walaupun suka nonton horor, aku itu sebenarnya lebih suka pada ceritanya, aspek cerita yang diangkatnya sebagus apa. Dan menurutku di sini ceritanya lumayan kompleks. Walaupun di sini hanya dikisahkan sebagian saja. Jadi menurut aku buat kalian yang suka film horor dengan cerita yang menarik dan kengerian-kengerian yang bisa bikin kalian jijik ataupun ngeri gitu dengan jumpscare-nya yang sebenarnya jumpscare-nya nggak terlalu murahan gitu, karena di sini jumpscare-nya itu ya benar-benar ada sesuatu di situ. Dan itu salah satu nilai plus buat aku sih di sini. Dan ceritanya yang utamanya sih menurutku di cerita, dan actingnya jangan lupa, acting dari lead aktrisnya, 3 karakter utama yang meranin si Sri, si Dini sama si Erna ini bagus banget, jujur aku ini bagus banget, dan ini adalah nilai plus banget buat film Saudino ini. Jadi untuk preview dan spoiler aku kasih untuk mid score aku itu adalah 8,5/10. Dan ini adalah salah satu film horor yang menurut aku wajib buat kalian tonton di tahun 2023 ini. Bahkan kalau aku yang ingat kayak 2023 ini baru film ini dah yang menurutku horornya paling bagus sih. Aku belum nonton Concept ya, Concept aku kemungkinan bisa baru aku nonton. Aku jujur agak penasaran dengan Concept, dengan trailernya yang cukup bikin ngeri gitu, dan aku penasaran banget dengan Concept. Tapi kalau Saudino 8,5/10, silahkan kalian tonton ke bioskop. Dan kalau kalian sudah nonton atau kalian nggak masalah dengan spoiler, silahkan lanjutkan ke detik berikutnya. Kali ini kita akan masuk kepada spoiler review untuk film Saudino. Langsung aja, karena kan tadi sinopsisnya udah aku ceritain, kita masuk kepada acting dan juga pemerannya. Nah di sini yang pertama ada 3 lead aktrisnya, ada Mikha Tambayong sebagai Sri, kemudian ada Giselma Firmansyah itu sebagai ada Agla Artalidia sebagai Dini, dan juga Givia Lukita Dewi sebagai Erna. Kemudian ada supportingnya itu ada Karina Suwandi itu sebagai Mbah Karso, kemudian ada Rio Dewanto juga itu Sugi yang supernya, kemudian ada Prit Timothy itu sebagai Mbah Tamin yang menjaga si Della dan juga menceritakan apa yang harus ditugaskan segala macam. Kemudian ada Giselma Firmansyah sebagai Della yang di Kerangga, sama nanti ada lagi yang sebagai Sabdo Kuncoro. Tapi ini munculnya kalau kalian sudah sampai sini harusnya kalian nggak masalah dengan spoiler ya, itu sebagai lawannya dari Atmojo ini, keluarga Atmojo atau Martino Lo ini gitu. Jadi kita langsung aja gitu, langsung pada
aspek-aspek yang aku suka di film ini dan apa saja yang nggak aku suka di film ini. Langsung kita mulai dari apa yang aku suka. Yang aku suka pertama adalah tadi aku udah sampaikan di preview aku suka ceritanya, menurutku ini fresh. Setting makanya aku tuh sebenarnya agak bingung apakah film Simple Man ini benar-benar based on true story atau dia penulis, karena penulisannya benar-benar bagus sih. Cerita keluarga peperangan, aku tahu sedikit ya, jadi di universe-nya Simple Man yang Seudino ini tuh nggak cuma satu cerita ini gitu, ada cerita-cerita lainnya yang sebenarnya ini masih dalam satu rangkaian, dan bisa-bisanya gitu Seudino diangkat terlebih dahulu, itu menimbulkan banyak pertanyaan ke film-film lainnya ataupun ke cerita-cerita lainnya. Makanya Simple Man itu menurutku keren banget sih dalam melakukan penulisannya gitu. Dan ini kan sebenarnya pertarungan antara Atmojo, keluarganya Atmojo dan Sabdo Kuncoro lah, ada persaingan entah bisnis entah apapun yang di film ini belum diceritakan gitu. Dan setting dengan dia mengambil skupnya adalah pada saat si tiga ngambilnya sih sudut pandang utamanya dari Sri ya, dari Sri, Dini sama Erna ini yang harus menjaga itu tuh menurutku udah salah satu yang fresh aja sih. Kita nggak yang dilihatin tiba-tiba diganggu atau apa gitu, jadi kita udah dilihatin dia lah kondisinya udah seperti itu. Dan salah satu yang aku syukurin lagi, ternyata ini settingnya kan cerita utamanya lebih sudah masuk ke 997 hari apa 996 hari gitu. Jadi nggak yang kayak awal banget 1000 dino. Makanya aku pas mikir saat 1000 hari apakah settingnya nanti akan menceritakan selama 1000 hari, ternyata enggak, ternyata ini sudah masuk ke hari-hari terakhir gitu. Nah aku nggak tahu nih di threadnya nanti seperti apa gitu ya. Nah itu yang pertama, dari ceritanya menurutku pendekatannya udah cocok untuk dijadikan film gitu. Jadi filmnya jadinya nggak kepanjangan, tapi juga bisa menceritakan skup secara keseluruhan. Karena di sini ada Dini yang sudah ternyata istilahnya pelayan lama gitu. Jadi di sini tuh nggak terlalu bertele-tele dalam menceritakan si tiga karakter ini dalam melakukan tugasnya. Karena kalau main logika kan harusnya kalau mereka baru semua mereka pasti akan takut atau seperti apa, tapi di sini menurutku ada karakter Dini ini yang sangat menolong sehingga ceritanya itu nggak ngebosenin gitu, karena mereka udah tahu Dini udah bisa ngelit si Sri sama si Erna ini gitu. Makanya responnya itu menurutku responnya sangat natural gitu. Erna sama si Sri ini yang benar-benar ketakutan gitu, Dininya di sini yang udah paham apa yang harus dia lakukan, tapi dengan kejadian-kejadian ataupun ini tuh sesuatu yang hal nggak biasa ya, dia tetap punya rasa takut dengan apa yang dia lakukan itu. Terus kalau kita bicara acting, makanya aku tadi bilang lead actressnya di sini si Erna, Dini dan juga si Sri yang diperanin oleh tadi ada Mika Tambayong, kemudian ada Agla Artalibia sama Givina Lukita Dewi. Itu tektokannya bagus banget. Sri menurutku Mika Tambayong mungkin the power of make up ya, kalau dia make upan kan sangat konglomerat sekali ya, tapi ketika dia berada di sini aku cocok aja sih sebagai warga biasa ya, walaupun masih tergolong cantik ya, namanya juga aktris ya, mereka cantik semua lah, itu pun Dini dan juga Ernanya gitu. Tapi di sini tuh Sri ini benar-benar kelihatan yang istilahnya kayak paling bocah gitu, dalam artian kayak dia itu masih takutan gitu. Nah Erna itu kan dia digambarkan sebagai sosok yang kayak cerewet, kayak penakut, tapi dia mau ngelakuin sesuatu gitu, ngelakuin tugasnya. Nah si Dini ini yang benar-benar kayak ya dia itu udah lama di situ, udah lama kerja di situ, dan aktingnya marah-marah pun di sini mau tuh natural gitu. Di sini sering banget Dini tuh kayak saya marah-marah karena ya dua temennya ini nggak ngelakuin tugasnya dengan benar tuh. Menurutku responnya natural gitu, dan aku nggak keberatan dengan acting tiga karakter leadnya di sini. Bahkan dari semua film ini yang menurut aku paling menjual ya acting mereka bertiga gitu. Karena kalau film horor mengambil setting seperti ini, yang namanya lead actress itu harus benar-benar bisa ngebawa suasana filmnya. Dan di sini jujur aktornya, aktrisnya di sini juara banget sih untuk karakter-karakter yang ada di sini gitu. Itu yang aku suka dari ceritanya, itu juga benar-benar bikin penasaran kita apa ya sebenarnya terjadi di reveal-nya itu. Nggak yang dikit sama nggak yang kemudian di akhir baru di reveal semua, enggak, tapi dari awal tuh kayak udah diceritain, oh Dela ini kayak gini gitu, terus nanti di tengah ada penambahan lagi cerita seperti apa. Jadi kayak nggak ditumpuk di akhir gitu. Di awal tuh kita nggak yang benar-benar dibikin merasa, kita udah dijelasin oh Dela itu dicatat oleh lawan katakan lawan bisnisnya atau apapun kayak gitu. Jadi enak aja sih alurnya, perjalanannya itu cukup
menarik gitu. Memang kalau kita bicara logikanya ya memang masih banyak logika yang aku nggak tahu nih apakah memang seperti itu di penulisannya atau seperti apa gitu. Karena kayak misalkan mungkin kita ceritakan nanti aja ya kalau di poin-poin yang mungkin menurut aku agak kurang suka di film Seudino ini. Nah kalau kita bicara yang suka lagi nih ya Seudino ini apa ya, scene-scene si Delanya ngamuk ataupun scene-scene horornya itu jujur nggak ketebaknya apa, nggak ketebaknya karena pada saat awal aja gitu yang lagi rame-rame mereka bertiga baru datang, kemudian di situ masih ada Mbah Tamin menjelaskan awal-awal aja ada kejadian itu. Maksudnya aku mikirnya awal-awal masih ada Mbah Tamin masih dijelaskan pertama, oh itu pasti nggak akan terjadi apa-apa lah istilahnya, yaitu peragaan gimana usahanya. Baru nanti kalau ada di hari-hari berikutnya ketika mereka sendiri mereka ngelakuin mereka baru diganggu. Ternyata waktu ada Mbah Tamin pun udah yang bener-bener kejadian, dan itu wah ini keren sih. Aku suka sih, maksudnya munculnya itu nggak cuman istilahnya pas sendiri-sendiri doang, tapi bener-bener ya kejadiannya itu pas lagi rame-rame pun kejadian. Jadi itu yang ekspektasiku sangat naik gara-gara scene pertama itu gitu. Dan responnya si Erna sama si Dini kemudian langsung kabur si Erna Dini Sri sama si Erna kabur, itu juga mungkin ada respon yang wajar ya. Wajar kamu dibayar berapapun tiba-tiba disuruh ngerawat seseorang dalam keranda, itu bayangin ngerinya kan, ngeri banget gitu loh. Maksudnya itu salah satu scene yang keren gitu. Terus memang nggak ada yang spesial banget dalam menakut-nakutinnya gitu. Itu kayak sesuatu yang biasa gitu. Tapi racikan formulanya dengan ritual mandi mayat, basuh mayatnya itu menurutku itu ngeri banget sih. Itu jujur horor banget. Suaranya karena suara di dalam tape itu juga bikin nambah kesan horornya, itu jadi plus lah segala macam gitu. Jadi scene horornya juga itu aku suka. Itu enggak di sini scene horornya menurutku nggak too much, nggak kayak film-film horor lainnya itu kayak dikit-dikit malam. Tapi kalau di sini kan karena ritualnya itu dilakukannya itu adalah pada saat senja sebelum matahari terbenam ya, artinya sore hari sekitar jam 5 harusnya kalau nggak salah. Nah itu jadinya banyak scene siangnya gitu, dan itu malah menurutku jadi menarik temponya, walaupun temponya naik turun ya, tapi eskalasinya itu jadi menarik gitu. Kayak kita nggak terlalu capek dibuat malam terus, karena kan kalau kita bicara film horor kebiasaan kan kayak siangnya itu kayak 1 detik tiba-tiba malam lagi ya malam lagi. Nah itu lebih imbang aja sih kejadian-kejadiannya, dan nggak semua nggak tiap basuh itu ada kejadian. Dan ini yang menurutku lebih realistis gitu, maksudnya nggak setiap mereka melakukan ritual itu ada kejadian. Jadi kita nggak bisa menebak lah kapan akan ada kejadian, kapan enggak. Walaupun sebenarnya kan sisa 4 hari doang ya, kayak dari hari 97 sampai ke hari 1000. Jadi itu aku suka sih scene horornya gitu. Kemudian yang aku suka berikutnya memang sebenarnya ini plus minus nanti aku jelasin juga kenapa aku nggak suka di sini, itu di bagian penyelesaiannya gitu. Penyelesaiannya menurutku ya ini sebenarnya mediocre sih dengan cara penyelesaian seperti itu. Ternyata si Delanya itu istilahnya dia dikunci di arwah lain gitu, dan ternyata di sini ada Sri yang bisa masuk ke alam sukma untuk ngejemput si Dela gitu. Dan itu salah satu penyelesaian cerita yang cukup menarik gitu, ketimbang misalnya kayak si Dela didoakan. Karena kalau cuma didoakan atau misalkan dibantu oleh Mbah Tamin atau apa, itu kan jadi nggak masuk akal. Karena kan kenapa nggak dari awal gitu, kenapa harus terjadi sampai ke hari ke-1000 gitu. Tapi ternyata di sini ada penjelasan yang mana Sri ini ternyata salah satu orang yang bisa masuk ke alam sukma, bisa menjemput si Dela ini. Dan endingnya cukup menurutku lumayan grande, karena di sini karakter-karakternya muncul semua gitu. Ada si Mbah Karsonya gitu, ada Mbah Karso, Mbah Tamin, kemudian ada si Sugi atau siapa yang supirnya itu yang Rio Dewanto gitu. Di sana muncul semua gitu, sampai ya emosinya menurut aku lumayan dapet gitu. Nah itu mungkin poin-poin positif dari Seudino ini. Tapi kalau kita bicara apa yang nggak aku suka gitu, yang mungkin yang pertama adalah secara teknis aku agak terganggu sama fokus kameranya gitu. Pada saat di rumahnya, di gubuknya itu ada beberapa scene yang sebenarnya niatnya kayak misalkan
scene gemboknya itu terlepas ya. Nah masalahnya warna gembok sama warna pintunya itu hampir sama gitu, dan itu kan shotnya agak jauh gitu. Ketika awalnya kan dia nge-shoot ke arah karakternya tuh si Sri sama si Dini, kemudian dia agak zoom out, kemudian dia mau ngefokusin pada gembok yang kelepasnya. Nah cuman karena fokusnya ini menurut aku masih nggak terlalu dibikin fokus ke arah pintu, jadi fokusnya itu lebih ke apa ya sebutannya, kayak saya fokus ke semua arah gitu ya. Nah itu jadi nggak kelihatan tuh sebenarnya yang kelihatan seperti apa, karena gemboknya itu kan bagian besinya kecil, jadi kayak nggak kita tahu sebenarnya sebagai penonton kita tahu, oh kayaknya gemboknya rusak ya. Tapi secara visual itu nggak benar-benar kelihatan gemboknya itu rusak atau gemboknya terbuka. Menurutku di sini ada hal yang menurut aku kurang. Yang pertama mungkin pemilihan gemboknya kali ya, dari segi warna ataupun dari segi kuncinya ini kurang gede sehingga di kamera itu jadi nggak kelihatan kalau itu kebuka atau kekunci gitu. Terus yang kedua mungkin sebenarnya bisa lebih ke arah zoom kameranya itu disorotnya ke pintu gemboknya gitu. Jadi setelah zoom out kemudian scene-nya berganti ke arah kameranya ke arah gemboknya yang terlepas gitu, karena benar-benar nggak kelihatan sih poinnya itu gitu. Terus ya gitu warna-warna apa ya, pengen fokus-fokus yang mau dimunculin di film ini pada saat digubuk menurutku banyak yang agak kurang. Kayak misalnya ada beberapa kemunculan hantu yang pada saat aku nonton film yang pertama kalinya itu ada scene hantu yang nggak aku lihat gitu, ternyata pas di film udah oh baru kelihatan sekebelah. Nah itu mungkin satu dari faktor pencahayaannya yang secara fokusnya gitu, terlalu remang-remang atau seperti apa. Terus yang kedua mungkin dari fokus kameranya kali ya. Jadi ada beberapa hantu yang kita nggak bisa nangkep kalau ternyata di situ ada penampakan gitu. Jadi ini yang aku agak kurang suka di teknisnya. Terus yang di teknis juga mungkin scene pengambilan ketika si Sri ini atau Mikha Tambayong ini naik sepeda di perumahan. Menurut aku untuk tahun 2003 ini kan settingnya 2003 di Jawa Timur, itu ada rumah yang ke shootnya itu adalah kayak rumah-rumah zaman sekarang gitu, dengan arsitekturalnya itu arsitektural zaman sekarang. Jadi kayaknya sih pemilihan perumahannya kurang kuno gitu karena itu scene-nya filmnya lebih ke zaman sekarang sih, bukan zaman yang aku suka sih yang di pasar ya. Kalau yang di pasar itu masih dapet lah film pasarnya, pasar-pasar tradisionalnya gitu. Terus posisi rumahnya si Mikha itu masih si istri masih oke. Tapi pada saat scene istrinya itu naik sepeda di perumahan, komplek perumahan itu filmnya sih kayak bukan 2003 sih, itu kayak film-film zaman sekarang. Menurutku kurang sih di scene itunya. Tapi overall ke bagian itunya aja sih yang aku agak kurang suka gitu. Nah tadi kan aku sempat nyampein juga tuh di bagian agak endingnya penyelesaiannya ini agak plus minus gitu, karena minusnya yang aku agak kurang suka di scene ini gitu, cara nyelamatin Delanya terlalu kayak gampang aja sih. Maksudku si Kuncoro ya bener ya namanya, sebentar aku cek dulu ya. Ya Sabdo Kuncoro ini kayak effortless gitu nggak sih, kayak ya dia kan bawa kampak ya, bawa kapak, terus ngelawannya cewek yang istilahnya nggak pernah berantem atau apa si Sri gitu kan. Dia kan juga nggak punya dendam atau apa, tapi nggak kurang apa ya, klimaks aja sih di bagian situ. Jadi kayak terlalu mudah si Sri ini mengalahkan si Kuncoronya ini gitu. Ya mungkin bisa dilihatin, atau kalau misalkan ada faktor lain kayak Kuncoronya mungkin udah lemah atau seperti apa, itu mungkin bisa ya. Tapi di sini yang badan segede itu bawa kampak, masa gagal sih untuk minimal ngelukain Sri yang cukup parah. Itu kan cuman kayak nusuk, kena tusukannya doang kan Sri di bagian sini. Tapi mungkin itu kurang sih, kurang greget sih di bagian itunya gitu. Terus ya pokoknya tuh di endingnya aku agak kurang suka ya, kurang bikin tegang, malah justru aku tegangnya di tengah-tengah. Aku justru lebih seremnya itu ketika ritual bakso mayatnya itu ketimbang di bagian akhirnya. Bagian akhirnya menurut aku itu nggak menakutkan sama sekali sih, dengan scene-scene-nya seperti itu. Delanya yang siang-siang bolong kesurupan itu menurutku agak kurang serem gitu. Ditambah ya scene di alam sukmonya juga seperti itu aja gitu. Harusnya mungkin kalau di alam sukmo kan bisa ada gangguan-gangguan lain selain si hantu kuyang ini doang kan. Maksudnya kan mungkin ya penggambaran alam sukmonya bisa lebih serem lagi lah gitu. Aku nggak tahu sih versi ceritanya seperti apa, tapi menurutku harusnya bisa dibikin lebih serem lagi sih alam sukmonya ketimbang hanya cuma seperti itu ya.
Jadi itu kemudian scene-scene yang lainnya minor-minornya kayak misalkan pada saat si Sri mimpi di awal tuh yang bapaknya manggil-manggil, menurutku responnya terlalu tidak natural sih, karena bapaknya udah manggil-manggil gitu orang sakit tapi kayak dia jalan kayak jalan lambat dan kayak ngeliatin pintu dulu. Biasanya kalau udah dia kan peduli banget sama orang tuanya udah sakit manggil-manggil tengah malam itu kan dia harusnya lari langsung ke orang tuanya, tapi di sini kayak pelan banget gitu. Dan itu nggak cuma aku yang nyadar tapi temen aku kan nonton sama temen aku juga itu kenapa kok nggak langsung lari nemuin sih, malah jalan doang kayak gitu. Jadi itu beberapa respon-respon yang menurut aku agak ngeganjel. Cuman minor itu doang sih ya di sini gitu. Jadi kalau secara kesimpulannya menurut aku film ini tetap menarik, bahkan kalau dibandingkan sama KKN. Sebenarnya KKN itu serunya adalah karena di situ ada sebab akibat yang terjadi gitu, karena kelakuan si Bima sama si Ayu ya, Bima sama Ayu, sehingga ada kejadian-kejadian. Cuman penggambaran di filmnya menurutku terlalu plek sama ceritanya, akhirnya kita sebagai penonton nggak takut lagi sama filmnya. Dan jadi menurut aku ya dengan durasi yang sangat panjang itu malah justru jadi boring untuk akan Desa Penari. Tapi kalau di Dino, aku nggak tahu buat kalian udah baca threadnya, karena kalau nggak salah sih banyak hal yang nggak, ceritanya itu nggak dibikin plakatif lagi tuh, jadi kayak masih ada perubahan-perubahan yang dilakukan di versi film yang menurutku ini jauh lebih menarik. Ini adalah format film gitu, bukan format thread ataupun format cerita gitu. Jadi ini format film dan ini sudah sangat menghibur aku. Ceritanya fresh seperti tadi yang aku bilangin. Minor-minornya menurutku kecil banget gitu, karena sudah kedukung dengan acting para aktrisnya, lead aktrisnya. Jadi aku tetap kasih 8,5/10 bisa nggak ya? 8/10 aja kali ya, 8/10 lah, 8/10 untuk Sewu Dino ini. Jadi mungkin ini buat kalian yang belum nonton Sewu Dino, tapi kalian udah sampai kepada review akhir aku gitu. Dan oh ya, kemungkinan aku akan bikin video konten yang mengkomparasi perbedaan antara threadnya dengan filmnya. Jadi nanti setelah aku tag ini, aku akan baca setelah aku tag video ini, aku akan baca threadnya. Nanti aku bikinin konten perbedaan antara versi thread dan juga versi filmnya, atau versi ceritanya dari Simple Man dan versi filmnya untuk Sewu Dino ini. Jadi nantikan untuk konten itu, dan sampai akhir film itu kalian nggak boleh pergi karena masih akan ada credit scene yang akan menjembatani sampai ke film berikutnya. Itu kalau nggak salah harusnya ada Janur Ireng ya, Janur Ireng nanti masih ada. Oh iya, sama di sini tuh nanti akan jadi universe, jadi kayak MCU, DCU. Nah di sini akan ada Bumi Langit. Aku kecewa sih, agak gagal ya dalam hal penontonnya ya. Nah di sini akan di universe-nya Sewu Dino kan ceritanya nanti banyak bersambung ke cerita-cerita yang lain. Jadi mungkin itu saja dari aku untuk movie spoiler Sewu Dino, dan nantikan di video berikutnya nanti akan ada review untuk Kanza dan juga komparasi thread antara threadnya Sewu Dino dan juga thread filmnya Sewu Dino ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan ada kesalahan dari aku mohon maaf, silahkan kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan misalkan ada kesalahan yang aku sebutkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya bareng aku Ardiansah, masih di Serangkai Satu Channel. Bye bye.